Cara main TikTok affiliate udah beda. Katanya sekarang tuh kayak wajib banget untuk brutal konten. Minimal 50 video, 100 video. Benarkah demikian? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ini merupakan sebuah keresahan yang saya alami juga ya teman-teman ya. Terkait soal brutal konten. Dulu 10 video sehari itu udah brutal. Jangankan 10 ya, 5 video sehari itu udah brutal. Nah sekarang masalahnya pendatang-pendatang baru ini mereka pengen cepet untuk dapat cuannya, pengen bener-bener bernafsu untuk pengen segera sukses di TikTok affiliate, yang mana mereka itu kayak nothing tulus, langsung digas aja 50 video setiap harinya. Yang mana ini tentu saja ya mau nggak mau, suka tidak suka, yang ngikut-ngikutin banyak banget, yang pada akhirnya TikTok akan dibanjiri dengan asupan jumlah konten affiliate yang berjibun. Nah ini nih pasti akan hukum supply and demand akan berlaku ya. Terlalu banyak supply, yang mana videonya terlalu banyak, nah pembelinya ya itu-itu aja, penontonnya ya itu-itu aja. Dan akan berdampak juga sekarang ini kalau kalian perhatikan, di TikTok itu viewsnya udah mulai susah. Kalau zaman dulu TikTok tuh viewsnya kayak gampang banget. Satu-satunya platform yang gampang banget dapat views. Kalau sekarang beda cerita. Ya, untuk apalagi khusus konten keranjang kuning, sekarang tuh views udah mulai berasa lemot. Nggak tahu ini karena update dari TikTok atau memang ya sekarang algoritmanya udah seperti ini, ya, terlalu dibanjiri banyaknya video. Nah ini kita tidak bisa menyalahkan juga orang-orang yang pengen melakukan brutal sampai 100 video setiap hari. Nggak bisa menyalahkan juga. Kenapa? Karena mereka juga pengen sukses. Mereka juga pengen cuan kan. Mereka melakukan effort semaksimal mungkin, ya. Tapi ya ujung-ujungnya kita semua akan kembali nih teman-teman. Rezeki masing-masing. Rezeki tidak akan tertukar ya. Dan juga rezeki itu tidak akan apa ya, ibaratnya nggak bisa diambil orang lain lah. Rezeki itu udah tertakar dan juga nggak akan tertukar. Nah tugas kita ya mau nggak mau ngikutin ya. Mencoba ngikutin. Tapi ingat baik-baik, tidak semua akun cocok brutal konten teman-teman ya. Jadi nggak semua akun bisa cocok brutal konten. Kalau misalnya akun kalian udah, bang saya udah coba brutal konten sebulan, hasilnya zong, view saya mandek, omset tadinya akun saya yang omsetnya ada, sekarang omsetnya malah ambles, malah anjlok. Nah berarti akunnya masih belum siap tuh untuk brutal konten. Ya, harus mulai dari dikit-dikit dulu, jangan langsung barbar 50, mulai dari 5, mungkin 10, nanti kalau udah jalan nambahin lagi, kalau misalnya tambahin lagi malah turun, balikin lagi. Saya pun mengalami hal yang sama ya teman-teman ya. Awal mula saya itu pasti 5 video, nah setelah itu 10, nah 10 habis itu 15, habis itu mulai 20 video sehari. Tapi kok pas 20 ini kok malah seret ya, omset malah turun ya. Saya balikin lagi ke 15, oh ternyata bisa lebih stabil di 15, bisa lebih enak. Terus kemudian juga penjualannya itu malah cenderung naik. Nah ya udah saya biasanya stay di 15 ya. Tapi kalau misalnya di 20 terus kok malah progresnya bagus, kok malah hasilnya lumayan dan video-video terbaru kita tuh lebih gampang kejualnya. Nah, biasanya saya naikin lagi, terus naikin dan naikin. Nah, itu adalah cara untuk ngetes juga ya, ibaratnya akun kalian itu cocok untuk brutal konten atau tidak. Bang, untuk pemula brutal konten kan berat. Iya betul, itu berat banget. Berat banget teman-teman. Apalagi teman-teman yang belum biasa ngonten, yang teman-teman itu yang nggak bisa ngonten, ya tentu saja akan sangat berat. Nah, kenapa saya bilang TikTok itu udah cara mainnya udah berubah. Cara mainnya sekarang itu nggak cuman mentingin kualitas doang ya. Sekarang itu kuantitas, entah kenapa saya masih sangat percaya itu penting banget. Kecuali teman-teman itu punya personal branding yang sangat kuat, punya persona yang kuat, sehingga orang itu melihat video kalian aja mereka itu udah seneng, udah happy, dan bawaannya pengen CO ya, bawaannya pengen check out. Nah itu beda loh, mungkin karena good lookingnya, karena lucunya, karena bahasanya yang lembut, karena bahasanya yang lucu, bahasanya yang gayanya itu yang kasar, yang tengil, yang nyandu gitu ya. Pokoknya tergantung personanya juga. Jadi nggak cuman video aja, persona itu juga akan ngaruh. Tapi buat akun-akun yang tidak punya persona, yang ngandelin cuman jualan doang, nah barbar konten, brutal konten itu sangat ngaruh di mereka. Kenapa? Karena mainnya adalah probabilitas. Mainnya itu ibaratnya kayak sebar jala. Wah bodo amat lah. Kadang dari 50 video yang diupload, sehari itu cuman ada 1 video doang nih yang laku. Dan ini yang bakal naik jangka panjangnya. Bisa jadi dari 50 video, paling cuman 3 video nih, sebulan kemudian baru naik, baru ada penjualan. Nah ibaratnya ya nyebar sumber-sumber cuannya gitu loh.
Nah, apakah ini semacam kayak gambling gitu? Jawabannya enggak juga. Ini namanya ikhtiar. Ibaratnya kalau kalian salesman mau nyebar brosur, kalian tuh sebar brosur di banyak tempat. Dari 1.000 brosur yang kalian sebar, masa iya sih nggak ada satu orang yang hubungi kalian? Nah, kayak gitu tuh. Ya, kembali lagi, apakah brosurnya menarik atau tidak? Terus brosurnya itu kalian jualan apa? Dan jualannya di mana? Gitu kan? Misal nih, ada juga yang nggak tepat. Kalian brosurnya itu jualan alat tambal ban. Nah, cuman kalian itu sebarnya alat tambal ban yang kompresor gede ya teman-teman ya. Nah, kalian sebarnya di perumahan-perumahan elit, di tempat-tempat mungkin bos-bos besar, atau mungkin tempat-tempat yang karyawan-karyawan, yang mana mereka itu belum tentu punya pemikiran mau buka usaha tambal ban. Ya kan? Nah, tentunya itu juga nggak relevan. Nah, jadi itu adalah cara menurut saya games TikTok saat ini tuh seperti itu. Menurut keyakinan dan kepercayaan saya, TikTok sekarang udah mulai bergeser. Mainnya itu udah mulai main probabilitas. Ya mungkin bahasa kasarnya hoki-hokian kali ya. Karena ya saya tahu sih buat teman-teman para pemain TikTok yang sudah lama pasti akan ngerasa, kok ada ya video yang goyang-goyang doang, yang simpel-simpel doang, kok omsetnya melejit? Ya karena memang videonya menghasilkan penjualan. Mungkin asumsi dan penilaian kalian bahwa video yang bagus adalah video yang ada wajahnya, terus dibikin dengan kreativitas tinggi. Nah, oke, mungkin secara kualitas iya itu video bagus, tapi secara kualitas bagi TikTok adalah video yang memberikan penjualan. Apalagi saat ini kita tahu TikTok itu organiknya lagi susah. Kita bergantung dengan yang namanya GMV Max. Nah, kita mengandalkan iklan seller. Nah, GMV Max saat ini itu suka banget nih teman-teman sama video-video baru. Video-video baru tuh suka banget nih TikTok nih. Sehingga ya banyak banget video-video baru yang akhirnya kesambar GMV Max. Karena GMV Max trafficnya naik, akunnya jadinya naik, penjualan jadinya tinggi gitu loh. Ya, jadi mainnya ya probabilitas. Faktor produk sangat penting juga. Karena kan produk itu yang menentukan ya iklan seller ya. Jadi kalau misalnya kita bawain produk yang sellernya jarang iklan, ya pasti akan tenggelam. Dengan banyaknya video yang tiap harinya itu diupload di TikTok, terus video kita itu biasa-biasa aja, video kita itu produknya juga nggak datengin traffic, kita upload, ya hanya keberuntungan yang bisa membuat video itu tiba-tiba naik dan FYP. Nggak ada alasan yang bikin video lebih baik dari kita, udah banyak banget. Ya, kita nggak boleh jumawa, oh video saya bagus kok, paling bagus dari semuanya. Belum tentu. Kalian coba deh, klik sebuah produk, cek video terlarisnya. Apakah betul yang laris itu videonya yang paling bagus? Belum tentu. Yang lainnya banyak kok, teksnya mirip, hooknya mirip, bahkan keseluruhan kontennya mirip. Tapi kenapa konten dia nggak laku? Konten yang viral ini yang laku. Dan bahkan kita juga bisa melihat loh, konten yang mirip tadi itu bahkan diupload lebih dulu dibandingkan konten-konten yang penjualnya paling banyak ini. Kenapa seperti itu? Ya karena ya secara GMV Max atau organik lebih nyamber video ini. Karena faktornya banyak ya. Mungkin wajah orangnya, pembawaan orangnya, cara orangnya itu ngomong, dan lain sebagainya. Dan banyak faktornya. Intinya ketika video kalian kena GMV Max, itu potensinya sangat besar. Nah, GMV Max ini dalam artian kalau misalnya teman-teman ini ya kena GMV Max itu dalam artian kalau terjadi penjualan banyak dan dapat budget gede. Karena gini, banyak yang bilang, bang saya udah kena GMV Max tapi kok cuma 1-2 ya yang laku. Nah ini sebenarnya simple aja ya teman-teman ya. Ya berarti kalau kalian itu kena GMV Max terus laku, tapi algoritma GMV Max ini menganggap video kalian itu performanya kurang baik, ya nggak akan diteruskan. Karena kalian nggak tahu loh video kalian ini dikasih budget berapa sebenarnya. Jangan-jangan video kalian itu dikasih budget 100.000 tapi lakunya cuma 1 atau 2. Terus ada video orang lain dikasih budget GMV Max 100.000, ternyata dia lakunya 10, 20. Nah kira-kira besoknya apakah video kalian akan terus dikasih budget 100.000? Enggak, bisa jadi video kalian ditinggalkan dan budgetnya dialihkan ke orang-orang yang penjualnya lebih banyak tadi. Yang tadinya dapat budget 100.000 penjualnya 20, pasti GMV Max akan ngasih budget lebih lagi nih. Coba-coba nih, dikasih budget 200.000, penjualnya malah melejit lagi. Wah udah, akan ngambil budget-budget dari video-video lainnya, dari orang-orang yang kena GMV Max sebelumnya, akan dimasukkan semuanya tuh ke video yang performanya bagus tadi. Nah, bukan berarti video yang performanya bagus tadi sekali lagi kualitasnya lebih bagus dibandingkan video yang lain ya. Tapi bisa jadi secara audiensnya video itu berjalan ke audiens yang mungkin memang ya pengen beli produk-produk tersebut. Sehingga hal ini sangat-sangat berdampak banget teman-teman ya. Jadi mungkin segitu dulu ya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi gambaran juga bahwasanya ya kita semua itu masih bergantung di GMV Max dan masih bergantung di jumlah kuantitas juga ya.
Nah, kalian dalam hal jumlah kuantitas ini ada dua strategi ya, memperbanyak variasi produk atau memfokuskan di produk-produk tertentu. Cuman kalau fokuskan di produk-produk tertentu yang sellernya banyak GMV Max, kadang ada resikonya juga. Ya kalau kalian memang nggak berjodoh di produk tersebut, ya susah, nggak bisa dipaksakan. Kalian mau bikin 100 video untuk produk tersebut dan pengen produk tersebut laku, belum tentu bisa laku. Jadi benar-benar rezeki-rezekian, untung-untungan, apakah kalian cocok di produk itu atau tidak. Rezeki kalian di produk itu atau tidak. Jadi ya, orang-orang yang brutal konten, yang banyak bikin konten itu, tentunya mereka lebih banyak meningkatkan peluang mereka dengan bekerja lebih keras, dengan memproduksi banyaknya video. Ya mungkin syukur-syukur berharap ada beberapa video yang sesuai dengan audiensnya, yang algoritma jalannya bagus, yang memang disukai oleh penontonnya. Sehingga produk video itu laku, meskipun dari sekian banyak video yang dibuat, kalau 1 atau 2 yang FYP, itu akan membayar semuanya. Betul nggak? Ya, jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.